Universitas Evarina Fakultas Kesehatan dengan Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM 2111020003. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang sanitasi makanan dan minuman yang baik dan benar agar kita tidak terjangkit oleh penyakit seperti diare. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum apa pengertian dari sanitasi makanan dan minuman? Sanitasi makanan dan minuman merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan faktor tempat peralatan, orang, dan makanan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan keracunan makanan. Peran makanan, yang pertama ada agen atau jamur, yang kedua ada fesil atau pembawa, dan yang ketiga ada media atau kontaminasi. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu pengertian dan peranan dari sanitasi makanan dan minuman. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa simak video ini sampai akhir ya. Faktor yang menyebabkan makanan berbahaya. Yang pertama ada kontaminasi parasit, mikroorganisme atau Staphylococcus atau Botanium. Yang kedua, makanan yang memang berbahaya atau HCN pada singkong, Hg pada kerang. Yang ketiga, makanan sebagai media perkembangbiakan atau kasus keracunan. Dan yang terakhir, makanan sebagai perantara. Nah, makanan yang kita makan pada dasarnya harus memenuhi syarat kesehatan seperti zat besi, sehat, enak rasanya, memenuhi gizi yang cukup, serta mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Pemilihan bahan makanan. Kualitas bahan makanan dapat dilihat melalui ciri-ciri fisik dan mutunya dalam hal bentuk, warna, kesegaran, bau, dan lainnya. Bahan pangan yang baik terbebas dari kerusakan dan pencemaran, termasuk pencemaran bahan kimia seperti pestisida. Penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan itu bisa kita lakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama penyimpanan sejuk atau cooling, penyimpanan dingin atau chilling, penyimpanan dingin sekali atau freezing, dan yang terakhir penyimpanan beku atau frozen. Pertama, tempat penyimpanan bahan makanan harus selalu bersih. Yang kedua, penyimpanan bahan makanan harus terpisah dari makanan jadi. Nah, yang ketiga, setiap jenis bahan makanan harus disimpan dalam suhu yang sesuai ketebalan, tidak boleh lebih dari 10 cm, dan kelembapan ruangan harus mencapai 80-90%. Untuk penyimpanan bahan makanan dalam gudang, jarak dari lantai harus 15 cm, dari dinding 5 cm, dan dari langit-langit 60 cm. Yang kelima, bahan makanan harus disusun dalam aturan sejenis di dalam rak-rak agar tidak mengakibatkan kerusakan bahan makanan. Selanjutnya, penyimpanan bahan makanan mentah seperti daging, ikan, dan udang itu harus disimpan dalam suhu ruangan kurang dari -10 derajat Celcius. Selanjutnya, telur, susu, dan olahannya itu harus disimpan dalam suhu -5 derajat Celcius. Sayur dan buah-buahan harus disimpan dalam suhu 10 derajat Celcius. Dan biji-bijian disimpan dalam suhu 25 derajat Celcius. Jadi, terkait dengan pengolahan makanan, yang pertama, kita harus mendahulukan memasak masakan yang tahan lama. Yang kedua, makanan rawan yang dimasak di akhir waktu memasak. Yang ketiga, menyimpan makanan yang belum saatnya dimasak di dalam lemari es, tapi bisa juga tidak di dalam lemari es, seperti kacang-kacangan dan lain-lainnya. Yang keempat, memperhatikan uap makanan. Yang kelima, makanan yang sudah matang tidak boleh dijamah langsung oleh tangan. Dan yang keenam, untuk mencicipi makanan, menggunakan sendok khusus yang setiap hari dicuci. Cara penyajian makanan. Yang pertama, makanan dan minuman jadi yang siap disajikan harus diwadahi dan tertutup. Yang kedua, disajikan dalam penghangat makanan dengan suhu minimal 60 derajat Celcius. Dan untuk makanan dingin dengan suhu 4 derajat Celcius. Yang ketiga, penyajian dilakukan dengan perilaku penyaji yang sehat dan pakaian bersih. Makanan dan minuman jadi harus segera disajikan. Yang keempat, makanan dan minuman jadi yang sudah menginap tidak boleh disajikan kepada pasien. Pengangkutan makanan.
Makanan yang telah matang atau siap saji tidak semuanya langsung dikonsumsi oleh kita, terutama yang berasal dari catering atau jasa boga. Makanan tersebut memiliki risiko pencemaran bakteriologis, terutama bila dalam penyimpanan tidak memenuhi prinsip sanitasi makanan. Nah, adapun syarat-syarat pengangkutan makanan memenuhi aturan sanitasi makanan seperti 1. Alat dan tempat harus bersih. Yang kedua, cara pengangkutan makanan harus benar dan tidak terjadi kontaminasi selama pengangkutan. 3. Pengangkutan makanan yang melewati daerah kotor harus dihindari. Yang keempat, cara pengangkutan harus dilakukan dengan mengambil jalan singkat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai sanitasi makanan dan minuman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.